Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang forensik. Ceritanya tadi ada yang komen di YouTube saya, cuman saya cari lagi komennya hilang. Bingung, ini nggak ketemu komennya. Tapi kira-kira komennya gini, pertanyaannya gini dah. Gimana caranya kok si penyerang, attacker, orang yang nyerang ini kok bisa ketahuan ya? Padahal dia ganti IP lah, ganti apa sih namanya, MAC address dan sebagainya, tapi kena kelihatan dan bisa ditangkap sih ceritanya. Kok bisa sampai kayak gitu sampai ketangkap kayak gitu. Jadi ilmu yang dipakai di sini adalah IT forensik, kira-kira kayak gitu. Ini IT forensik ini ada di, atau digital forensik, bisa dilihat di Wikipedia, banyak bukunya juga. Kira-kira kalau di dunia kepolisian, Lab 4, lokasinya kalau nggak salah di sana tuh, di mana sih nih? Bogor sana lah, daerah sana. Oke, di Lab 4. Ini bagaimana cara mencari evidence, investigating tools. Sebaiknya kalau Anda mau fokus, jadi langkah-langkahnya nih ya. Ini adalah apa sih, profesi yang barangkali termasuk ujungnya dunia dunia hitam, dunia abu-abu lah. Dunia tadi hacking dan sebagainya, ujungnya ini forensik ini. Oke, jadi ada komputer forensik, mobile device forensik, network forensik, data forensik, database forensik. Ini gila-gilaan ilmunya. Untuk sampai ilmu ini Anda perlu menguasai, masuk ke elemen saya. Nanti saya akan jelaskan sedikit tekniknya sedikit. Cuman ini saya kasih tahu ilmunya. Untuk sampai level itu nggak gampang juga sih, jujur. Jadi Anda harus nguasain, ini kuliah saya, mungkin kalau Anda yang sudah register bisa lihat. Ini ada sistem operasi. Anda harus nguasain ilmu sistem operasi ini. Oke. Karena di sini terutama Anda ngelihat log, ngelihat bagaimana komputer bekerja, aplikasi bekerja, bagaimana dia nge-save catatan-catatannya, bagaimana dia kalau di-delete filenya ada di mana, segala macam. Jadi Anda tetap harus menguasai sistem operasi, kemudian komputer network, Jarcom. Ini harus dikuasain juga, jaringan komputer. Terutama kebanyakan sekarang serangannya lewat jaringan soalnya. Jadi Anda mau nggak mau harus menguasain jaringan komputer, bagaimana cara kerja server, kalau ada serangan itu mana, masuknya lewat mana, yang diserang apa dan sebagainya. Itu harus menguasain juga ini. Kemudian masuk ke cyber security. Mana dia cyber security? Ini dia cyber security. Oke, keamanan jaringan, cyber security. Nah, di sini Anda harus menguasain teknik. Ini teknik jaringan yang advance-nya. Kemudian masuk ke hacking. Jadi harus menguasain hacking juga. Setelah menguasain hacking, masuk ke security. Dan terakhir di bagian bawah sini, forensik. Kelihatannya kecil, cuman kayak gini doang sih. Tapi ini ilmunya nggak gampang banget. Untuk bisa menguasai beneran forensik, Anda jadi harus menguasain sistem operasi, OS, sistem operasi, menguasain jaringan komputer, menguasain attack, nyerangnya. Ini bagian atas ini ada attack nih, hacking segala macam, menguasai network security, which kelewat di atasnya. Secure shell, VPN segala macam harus ngerti, harus kalau bisa tahu cara kerjanya, dan bukan cara kerja doang ya, kalau bisa memang megang makhluk itu. Jadi bukan teori ini, kalau forensik benar-benar harus ngerti, terus udah gitu baru masuk ke forensiknya. Oke. Secara umum sih intinya sederhana aja sih forensik.
Coba saya gambarin aja. Ups, saya ada di server itu. Jadi di jaringan tuh komputer atau server, router segala macam itu selalu ada catatan, ada log. Jadi ini misalnya ini server, ada lognya di var log misalnya. Di router, kalau routernya berbasis Linux ya ada di var log juga sama, tapi semuanya ada lognya pasti. Terus di komputer ada lognya juga, Windows ada lognya, Linux ada lognya, Android ada lognya, semua ada lognya. Jadi semua ada catatannya. Dan kalau sampai delete segala macam, belum tentu hilang itu filenya. Jadi walaupun kita delete, kadang-kadang yang delete ya nama filenya hilang, metadatanya hilang gitu ya. Nama filenya hilang, tapi filenya masih ada. Kita bisa selamatkan file itu. Jadi tugasnya si forensik, dia tugasnya adalah mengakses log-log ini. Ini digital forensik mengakses log-log ini, apakah itu ada di komputer, ada di server, ada di router segala macam, diakses, kemudian dia bikin laporan. Dan dia harus menyelamatkan barang bukti. Jadi ini kalau ini memang bermasalah diselamatin, ini yang bikin masalah diselamatin, jadi semuanya diselamatin. Jadi ada laporan, ada barang bukti. Ini dua dipakai untuk ke pengadilan urusannya. Ya jangan khawatir, kalau Anda melakukan kejahatan di internet segala macam, ya udah, kalau sampai dapat urusannya, pengadilan urusannya, gitu ya. Jadi ahli-ahli ini yang nanti akan mencatat apa yang dilakukan oleh attacker, apa yang dilakukan oleh yang menyerang itu. Oke, sekarang lognya ada di mana? Udah kebayang ya jadi makhluknya. Oh sorry, sebelum masuk ini, ilmunya kalau mau ini ada, ini masuk ke perpustakaan saya, library books forensik. Ini buku-bukunya, buku-buku forensiknya, praktikal digital forensik lah, ada malware lah, analisa malware lah, terus malware defense guide. Kalau ini udah ke defense ya, tapi dia nganalisa dulu cara kerja malware-nya kayak gimana segala macam. Ini buat analisa di big data, forensik big data segala macam. Ini cara bikin forensik digital lab misalnya. Ini saya klik sembarangan aja ya. Wah, udah seru. Wah, ini panjang nih, halamannya banyak banget. Teknologi crime summary, iya deh. Coba di gini aja biar lebih enak. Feed page. Ini ratusan halaman rata-rata bukunya, banyak. Oke. Dia campuran, jadi orangnya harus ngerti hukum, harus ngerti teknologinya, harus ngerti tip dan triknya segala macam buat dapetin si data tadi. Nah, sekarang kisahnya. Ini kalau kita melakukan forensik, kita biasanya akan masuk ke log. Saya akan coba masuk ke log. cd var log. Ini adalah log-lognya. Kalau kita perhatikan di sini ada yang di gz di zip ya, di gz itu zip. Ini di zip semua ya. Ada yang apport log 1, yang duanya udah di gz, 3, 4 sampai 6 di gz. Ini di gz semua. Jadi yang di gz itu udah di zip. Oke.
Yang baru kejadian ini adalah yang ini, yang belum diapa-apain. Ini backupnya, ini yang udah agak lama, yang ini yang udah locknya. Nah sekarang kita tinggal nyari lock yang mana. Ini kelihatan locknya banyak loh ini. Ada mail lock lah, ada syslock lah, ada file lock lah, ada outlock, ada port lock, ada boot lock, segala macam. Harus dilihat semua. Jadi harus dilihat semua. Misal yang biasanya bermasalah paling besar adalah si hacker berusaha masuk dan gagal masuk. Kemungkinan besar itu adanya di outlock. More outlock. Nih, ini kelihatan tanggal sekian, jam sekian, ada session user root. Ini ada user root lagi, ada sudo dari user ono, apa segala macam kelihatan. Jadi kegagalan itu kelihatan di sini. Oke. Keberhasilan juga kelihatan, keberhasilan yang kelihatan, kegagalan kelihatan juga. Kita harus melihat yang ini. Ini perhatiin ada tanggal jam semuanya ada tanggal jamnya. Dan ini akan jadi kronologis kejadian nanti. More syslog. Ini sistem log. Tanggal sekian, jam sekian, nyalain software apa, matain software apa. Ini terima email apa, segala macam kelihatan nih. Ada email ini masuk. Tuh siapa kelihatan. Delivery status send. Filenya di remove, kelihatan semua nih. Oke. Lognya kelihatan. Oke, coba kita lihat more mail.log. Ini juga sama, mail yang masuk. Ini di komputer saya doang ini ya. Ini saya nggak masuk ke server loh ya. Saya masuk ke komputer saya. Di komputer saya aja catatannya gila-gilaan ini sebenarnya. Oke, GPU manager log. Ini si prosesor video saya, GPU saya. Kalau ini nggak banyak nih, soalnya emang nggak diapain GPU-nya. Cuman kalau saya gila-gilaan mau melakukan mining segala macam, ini lognya lumayan jadinya. Oke, more fail log. Ini kosong, iya loh. Ini kacau. Nggak ada kosong. Yang gede-gede itu, ini syslog .1 gede nih, mailog gede. Jadi kita kalau mau gombal lihat yang gede-gede. Kalau mau gila juga, cuman gini juga bisa sih. Pakai grab, misalnya fail. Kalau ada kata-kata fail, kasih lihat. Jadi kalau ada masalah, kasih lihat. Nih yang masalahnya di color di fail apa kelihatan, yang gagal apa kelihatan. Jadi log itu bukan buat kejahatan aja ya, log ini buat ngelihat masalah di mana. Oke. Dari situ ya sekarang mungkin sudah ada tool-toolnya. Kalau mau cari toolnya paling enak pakai Kali Linux, sudah ada tool buat forensiknya sih di Kali Linux sih. Jadi kalau Anda jalanin Kali Linux, coba saya jalanin Kali Linux, mana dia Kali Linux, ini dia. Jadi sudah ada tool forensiknya buat ngelihat itu semua. Ya nggak semua juga sih. Nggak bisa lah ngeklaim semua itu, nggak ada. Tapi Anda harus punya insting command line-nya juga ya, karena tool-tool ini kan cuma bantu aja. Kalau insting command line-nya nggak ada, bisa repot juga nih urusannya. Jadi kita masuk ke server, terus kita lihat langsung di server, dan harus tahu yang dicari apa gitu. Jadi harus sering latihan sih. Cara latihannya gini, kita bikin server. Jadi ini cara latihannya. Misalnya ini server, terus ini kita pakai Kali Linux. Kita serang, servernya diserang, attack. Servernya diserang, attack. Nah kemudian kalau ini belajarnya digital forensik ya, terus baru kita sebagai ahli digital forensik kita coba ngelihat lognya apa. Kalau attacknya misalnya nmap
lognya seperti apa, kalau attack-nya SQL injection lognya seperti apa. Jadi cara latihannya itu, dengan cara itu kita bisa tahu, oh SQL injection kayak gini, oh nmap kayak gini, port scanning kayak gini, kalau misalnya cross-site scripting kayak gini, kalau brute force kayak gini. Semuanya kita belajarnya caranya gitu. Jadi kita nggak bisa forensik, kita bisa ahli tanpa belajar, nggak bisa. Jadi memang harus menyerang terus dipelajarin di forensik ini gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau orang server kan bisa banyak tuh. Coba ini kayak save dulu ya. Oke. New. Nah, kalau attacker bener dia akan banyak nih. Jadi ini kalau seorang yang nyerang, dia akan ini attackernya ya, masuk ke router atau wifi, dia bisa ganti ini MAC addressnya user ini yang asli, diganti sama dia MAC addressnya supaya masuk ke wifi. Kemudian dia akan masuk dulu ke server lain buat batu loncatan, jump host gitu. Kemudian kita baru attack ke sebelah sana misalnya. Jadi ini attacker, ini user biasa, klien biasa. Tadinya dia connect ke sini, ke wifi, terus diambil sama dia MAC addressnya. Jadi MAC-nya di spoofing, ganti MAC misalnya, terus dia bisa masuk sini pakai namanya ini. Jadi udah mulai susah nih nemuinnya. Ini yang benar siapa sih? Yang ini apa yang ini? Ini wifi router. Nah, dari sini dia mulai masuk ke server lain, jump host. Oke, baru dari sini nyerang ke sebelah sini. Apakah dia melakukan SQL injection lah, apa segala macam. Ini server korbannya. Si server catatannya dari sini kan. Nah, jadi walaupun yang nyerang dari sini, ini nyerang ke sini sih sebenarnya. Oke. Attack benernya kayak gini. Tapi dia loncat lewat mana aja. Jadi yang dilakukan adalah si penyidik, ini kalau ada penyidik, ini manusianya penyidik atau forensik tadi, dia harus koordinasi ke semua mesin yang dilewatin ini. Dia koordinasi, terus dia juga cari data-data yang lain, semuanya diambilin semua data-data yang ada, sampai dia dapat kesimpulan bahwa attackernya makhluknya yang ini loh, gitu. Datanya sebanyak mungkin dikoleksi, kemudian baru dia kesimpulkan yang ini, dan datengin ke rumahnya, diangkat. Jadi jangan khawatir kalau ini yang attack beneran ya. Kalau cuman dia posting hoax segala macam, lebih gampang dapatnya, karena orang-orang yang posting hoax segala macam biasanya tidak canggih cara nyerangnya. Attack-nya biasa aja, dia sebagai klien biasa masuk ke operator, terus masuk ke Facebook atau kemana posting. Ini mah gampang, penyidik cuma nanya ke Facebook yang tadi posting siapa, oh IP-nya dari sini, cek, oh ini dari Telkomsel, tanya ke operator Telkomselnya, Telkomsel IP ini nomor telepon berapa jam sekian, langsung dapat orangnya. Jadi kalau Anda cuman ngebully hoax segala macam, gampang dapatnya. Tapi kalau dia attacker beneran, itu lebih susah dapatnya. Tapi bisa dapat juga, jangan khawatir. Jadi kira-kira si penyidik ini kerjanya nggak gampang juga, dia harus koordinasi kemana-mana buat dapetin si attacker ini, gitu ya. Dan seorang ahli forensik, penyidik itu bukan orang bodoh, dia pinter, ilmunya banyak. Dia juga tidak hanya menguasai ilmu-ilmu IT. Sebagian forensik backgroundnya adalah hukum. Jadi mereka
sarjananya hukum sebenarnya, bukan sarjana IT. Cuman dikasih muatan IT seperti ini. Dan ini bukan IT yang gampang. Forensik bukan IT yang gampang sih. Cuman kalau misalnya ini korbannya bank segala macam, itu duitnya kenceng ini buat forensik. Karena bank itu akan mengeluarkan uang yang banyak supaya si attacker ini benar-benar ditangkap dan diganjar beneran. Dan itu masuk ke pengadilan beneran. Jadi jangan khawatir, kalau Anda berani nyerang bank, urusannya nyawa di sana sih urusannya, bener. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dunia forensik seperti apa. Tapi ngelihatnya tadi yang Farlock tadi, yang dilihat kayak gituan sih. Sebenarnya ada lagi yang lain, misalnya kalau forensiknya komputer, kita pakai software-software buat file recovery. Kalau mau nyari software-softwarenya selain di Kali Linux, tadi Kali Linux sudah nyala ya. Iya. Ngeheng dia. Kelamaan ngomong ngeheng. Aduh, coba aku paksa dimatiin lagi deh. Kelupaan tadi nyalain Kali Linux. Ya ginilah kalau Oke, kita jalanin coba Kali Linux ya, kita lihat softwarenya seperti apa. Mudah-mudahan nggak terlalu lama nih bootingnya. Nah, awal paling gampang sih pakai Kali Linux, udah gitu kita bisa ngelihat software-softwarenya buat belajarnya. Cuman dapetin data attack-nya dari mana, ya kita attack beneran. Kita bikin server, kita attack, terus kita pakai Kali Linux, kita lakukan forensik ke server tadi. Atau misalnya kita delete file, gimana recovery file tadi. Kalau teman saya Kalpin itu, kalau dia lebih gila lagi tuh mah. Dia beli apa sih namanya, SD card di orang-orang SD card second. Udah gitu kita lakukan forensik dari SD card second. Wah, dapatnya seru-seru itu urusannya. Oke, coba kita masuk. Kita masuk ke Kali Linux. Dalamnya sudah ada tool buat forensiknya sih sebenarnya. Application ini di sini bawah, forensik. Oke. Kita ini ada forensic carving tool, imaging tool buat gambar ya. PDF forensik. Ini kalau ada file PDF bisa di parsing. Ini image rescue. Jadi kalau kita dapetin apa sih namanya, SD card atau USB atau hard disk, kita bisa ambil image-nya, bit per bitnya diambil, dan kita bisa rescue. Karena barang buktinya sebisa mungkin jangan disentuh lagi. Jadi diambil semua datanya, di copy bit per bitnya, kemudian kita analisa di hard disk yang kopian, hard disk yang barang bukti yang kita dapat, kita simpan baik-baik gitu. Jadi toolnya udah disiapin kayak gitu ya. Ini scalpel. Jadi sangat urusannya hard disk banget sih. Jadi cara belajarnya gini nih. Image rescue. Nggak bisa nggak keluar kan. Image rescue forensik. Jadi udah mainnya kayak gitu. Kali Linux. Sorry. Masih ke image rescue. Wow. Keluarnya ke GitHub deh. Iya, capek ini bukan. Jadi susah dapatnya. Ini mah cuman nerangin tentang toolnya tadi. Harus dipakai sih. Ya, harus dipakai, nggak bisa. Oh, ini. Paling ini cerita kayak gini doang. Terus spy itu buat apa?
Jadi ini yang tadi bulk extractor. Tapi rata-rata tool forensik yang ada di Kali Linux rata-rata untuk forensik harddisk ya. Jadi forensik harddisk. Coba kita lihat lagi yang lain. Imaging. Yes. Nah, ini kita bisa ngambil harddisk, kemudian kita bisa lihat harddisknya. Oke, kita tempelin image size segala macam. Jadi ini rata-rata forensik yang ada nih rata-rata untuk harddisk. Oke, jaringan jarang. Jaringan udah pakai ilmu nih urusannya. Ini file PDF. Coba. Jadi kita mainan di sini reporting tool nanti buat bikin laporannya. Kira-kira kayak gitu. Jadi toolnya sebagian sudah ada di Kali Linux, terutama kalau untuk forensik-forensik yang harddisk sudah ada, karena rata-rata barang bukti berupa flash disk, hard disk dan sebagainya, dan itu yang kita analisa dari file yang kita temuin. Jadi kita analisa hard disknya, kita nemuin file-file buktinya, dan ini yang nanti jadi bukti di pengadilan gitu. Saya tutup lagi, war off. Oke, jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana caranya melakukan forensik ini. Dengan cara itu mereka yang melakukan penyerangan segala macam jadi ketahuan dan urusannya jadi pidana sih. Demikian.